Guys, bertemu lagi bersama gue Raka di Janananda. Tentunya di sore hari menjelang berbuka ini, kita ngabuburit bareng lagi dengan mendengarkan podcast terbaru gue. Podcast gue kali ini berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, karena gue bawain tema yang terbaru nih, yaitu tentang kesehatan. Selama Ramadan, sebagian besar orang mengalami siklus tidur yang berbeda, karena harus bangun lebih awal untuk makan sahur. Namun, tak jarang dari kita langsung memilih melanjutkan tidur usai menyantap sahur karena tak kuat menahan kantuk. Nah, kebiasaan tidur setelah sahur harus diwaspadai karena berdampak buruk bagi tubuh, terutama untuk sistem organ yang bertugas mencerna makanan. Selain itu, langsung tidur setelah sahur dapat mengganggu pencernaan karena tubuh akan bekerja lebih ekstra untuk mencerna makanan. Oleh sebab itu, usahakan untuk tetap aktif setidaknya 3 jam setelah makan sahur. Lo bisa melakukan ibadah subuh seperti sholat dan mengaji. Kemudian, lo bisa melanjutkan dengan membersihkan dapur, rumah, atau kegiatan lainnya yang bermanfaat. Dan Rasulullah SAW itu melarang kita tidur setelah sholat subuh. Karena tidur setelah sholat subuh itu mengurangi berkah rezeki lo. Makanya, jangan tidur setelah sholat subuh ya. Apalagi tidur setelah sahur. Nantinya sholat subuh lo nanti kelewatan. Nah, supaya lo nggak tidur setelah sahur, gue udah rangkum nih dampak-dampak buruk tidur setelah sahur yang bisa membahayakan kesehatan. Gue ambil sumbernya dari CNN Indonesia. Dampak yang pertama adalah reflux. Reflux asam atau istilah medisnya adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD terjadi karena katup antara lambung dan kerongkongan tidak menutup sepenuhnya. Ini biasanya disebabkan oleh pengaruh gravitasi, yaitu perubahan posisi menjadi terlentang. Posisi terlentang atau miring dapat menyebabkan makanan yang belum sepenuhnya dicerna mudah naik ke kerongkongan. Apalagi jika usai makan berat, lo akan bangun dengan perut kembung. Dan tidur setelah makan sahur dapat memicu GERD karena tubuh tidak dalam posisi tegak, yaitu posisi ideal untuk mencerna makanan. Jika kebiasaan tersebut dibiarkan dalam jangka waktu lama, itu bisa memicu asam lambung. Dan gejala-gejala dari GERD ini adalah panas di dada, tenggorokan panas, mual, bersendawa, dan mulut pahit. Tentunya ini akan membuat rasa tak nyaman ketika berpuasa. Dan GERD ini dapat dicegah dengan menunggu makanan hingga tuntas tercerna setidaknya 3 jam sebelum tidur. Lanjut. Dampak buruk yang selanjutnya adalah menaikkan berat badan. Sudah jadi rahasia umum bahwa dampak dari kebiasaan langsung tidur usai makan membuat berat badan melonjak naik. Tak heran ketika Ramadan banyak orang bukan bertambah kurus, tapi justru sebaliknya. Hal ini disebabkan lo mengonsumsi lebih banyak kalori ketimbang yang dibakar. Kurangnya aktivitas fisik saat berpuasa dan langsung pergi tidur usai makan membuat tubuh menimbun lemak karena lo tidak memberikan kesempatan untuk membakar kalori yang masuk. Terlebih, seseorang dengan riwayat keluarga dengan badan obesitas dan punya kebiasaan tidur setelah makan akan berkali-kali lipat beresiko mengalami kelebihan berat badan. Buat lo dalam masa penggenutan, jangan melakukan trik ini. Karena trik ini membuat badan lo gemuk, gak sehat. Oke, dampak yang selanjutnya adalah peningkatan asam lambung. Setiap kali kita makan dan makanan melewati tenggorokan, tahapan selanjutnya adalah makanan akan masuk ke dalam esofagus yang berfungsi melumat serta mengantarkan makanan ke lambung. Ketika sampai di lambung, konsistensi makanan sudah menjadi halus, menyerupai cairan atau pasta. Jika proses cerna tak sempurna, makanan yang masih kasar dalam lambung dapat mengiritasi dinding lambung dan memicu asam lambung. Gejala yang dirasa saat asam lambung yakni nyeri di sekitar lambung atau perut kiri, bisa juga terasa sensasi panas di dada. Bagi yang mudah mules dan sakit perut, sebaiknya hindari ya kebiasaan tidur setelah makan.
Dampak yang selanjutnya adalah sakit tenggorokan. Langsung tidur setelah sahur juga dapat menyebabkan sakit tenggorokan. Karena sensasi panas tak cuma dirasakan di dada, tetapi juga dirasakan di daerah tenggorokan. Ini disebabkan oleh efek lanjutan reflux asam atau GERD. Ketika tubuh berbaring dengan perut penuh, katup antara lambung dan kerongkongan tidak menutup sepenuhnya, membuat asam lambung meradai ke tenggorokan dan menimbulkan sensasi terbakar pada tenggorokan. Jika kondisi itu dibiarkan, memperburuk dan akan menyebabkan peradangan. Ngeri banget ya, makanya jangan tidur setelah sahur, apalagi tidur setelah sholat subuh. Dampak selanjutnya adalah sembelit. Biasanya, pengosongan lambung manusia membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam setelah makan. Dengan posisi berbaring atau tiduran, dapat menghambat proses pengosongan lambung. Nah, jika ini terus terjadi, bisa memicu sembelit atau kesulitan buang air besar. Untuk mencegahnya, hindari makanan yang tinggi lemak, gula, dan kafein dalam menu sahur. Perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran agar proses pencernaan menjadi lebih lancar. Makanya, gunakanlah 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 subuh. Oke, dampak yang selanjutnya adalah serangan jantung. Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata punya dampak yang sama buruknya dengan meluapkan emosi yang meledak-ledak. Menurut penelitian, orang yang makan berat dan langsung tidur kurang dari 2 jam saja, itu 2,8 kali lebih mungkin mengalami peningkatan tekanan darah sepanjang malam. Dan apabila tekanan darah tidak kunjung turun dan terus-menerus terjadi dalam waktu yang lama, akan meningkatkan resiko terserang penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan penyakit kronis lainnya. Ngeri banget ya, padahal gara-gara tidur setelah makan itu memicu serangan jantung. Makanya jangan tidur setelah sholat subuh, apalagi setelah sahur. Nah, itulah beberapa bahaya langsung tidur setelah makan, khususnya setelah makan sahur bagi kesehatan tubuh. Memang terkadang sulit menahan kantuk ketika perut sudah kenyang usai sahur. Namun, tidak ada salahnya menahan sedikit waktu tidur demi kesehatan jangka panjang. Dan buat kamu yang punya saran atau kritik, silahkan komen di kolom komentar. Dan buat kamu yang punya tema yang cocok banget buat podcast gue selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar mendukung channel ini untuk upload hampir setiap hari. Dan jangan lupa share ke teman-temannya biar teman-temannya tahu akan informasi bahaya tidur setelah sahur. Oke teman-teman, bertemu lagi di podcast gue selanjutnya. Saya Raka Dijenan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.